video ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data di Java. Baik, kita akan membuat project baru ya. Untuk latihan ini kita akan membuat sebuah project baru, new project. Nah, kita kasih nama projectnya, klik next. Nama projectnya adalah project 2 ya. Tempatnya masih di tempat yang sama di project Java, dan hilangkan checklist pada create main class, klik finish ya. Baik, kemudian yang kedua kita lakukan pembuatan Java main class. Nama kelasnya adalah var data gitu ya, variabel dan tipe data. Kita buat contohnya adalah var data. Kemudian untuk ini kita buat seperti biasa, package-nya ya. Oke. Nah, untuk variabel, jadi variabel itu kita akan membuat variabel ya, membuat variabel ya. Jadi variabel itu dalam setiap bahasa pemrograman biasanya ada yang namanya variabel. Gampangnya variabel itu adalah sebuah tempat menyimpan data sementara atau menyimpan nilai sementara ya. Misalkan kita akan mengenal variabel A, variabel B, ada juga variabel tinggi, variabel rendah, atau variabel nilai dan sebagainya, nilai 1, nilai 2. Nah, itu biasanya tempat untuk menyimpan nilai tertentu dan sifatnya adalah sementara. Nah, kita akan membuat variabel di mana aturan penulisan variabel adalah diawali dengan tipe data, kemudian disusul dengan nama variabelnya. Contoh, kita akan membuat sebuah variabel int, kemudian kita akan membuat a. Nah, artinya ini kita akan maksud dari int a titik koma ini adalah kita membuat sebuah variabel kosong dengan nama variabelnya adalah a ya. Kemudian kita juga bisa membuatnya int nilai. Nah, di sini berarti artinya kita membuat variabel dengan nama nilai, dan ini adalah variabel kosong. Tipe datanya adalah int. int ini adalah salah satu tipe data di Java, di mana int ini adalah singkatan dari integer. Oh ya, tipe data. Tipe data itu apa? Jadi tipe data itu merupakan jenis data yang disimpan di dalam variabel itu. Misalkan ada jenis data angka dan atau karakter ya, karakter misalkan A, B, C, atau mungkin angka seperti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, secara umum variabel itu ya dibedakan itu ya, ada angka dan ada huruf gitu ya. Gampangnya seperti itulah. Ada angka, ada huruf atau karakter itu. Nah, kemudian dari dua kategori itu ada namanya tipe data char ya. Char itu adalah karakter, misalkan A, B dan seterusnya. Kemudian ada tipe data int. Int itu adalah integer yang nilainya adalah bilangan bulat ya. Kemudian ada float. Float itu bernilai bukan bernilai, maksudnya float itu adalah tipe data desimal atau bisa diisi dengan bilangan desimal. Begitu juga dengan double, tipe data double ya, itu juga desimal. Yang membedakan hanyalah besar kapasitasnya. Kemudian tipe data string. Nah, string ini apa ya, kumpulan karakter lah, kumpulan karakter sehingga membentuk sebuah teks gitu ya. Misalkan halo dunia atau halo gitu ya. Itu adalah tipe data string. Kemudian ada tipe data boolean, di mana tipe data ini hanya bernilai true dan false, yang biasanya digunakan untuk memvalidasi kebenaran sebuah nilai begitu ya. Nah, membuat variabel itu harus diawali dengan tipe data. Kemudian tipe datanya disusul dengan nama variabelnya, seperti contoh ini ya, seperti contoh ini ya. Baik, membuat variabel juga bisa langsung diisi dengan nilainya, misalkan sama dengan 10 begini juga boleh ya. Jadi untuk yang pertama, variabel a ini adalah variabel kosong, dan variabel nilai ini bernilai 10 ya. Kemudian membuat variabel, selain membuat variabel kosong dan membuat variabel dengan nilai, kita juga langsung bisa membuat beberapa variabel dengan satu baris saja, misalkan variabel A, variabel B, variabel C. Nah,
ini penulisan variabel yang sah dan boleh dilakukan di Java, ya, dengan syarat variabel A, B, dan C ini memiliki tipe data yang sama, misalkan integer. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ya kita akan lanjutkan dengan menampilkan nilai dari variabel. Ya, contohnya kita akan sebelum menampilkan nilai, kita bisa mengisi variabel A, B, dan C ini, ya, misalkan A sama dengan ya 20 misalkan, kemudian B sama dengan kita isi sama dengan misalkan 5 ya, kemudian C sama dengan 15 ya. Nah, ini adalah penulisan variabel yang benar ya, meskipun bisa int-nya dipindahkan ke sini, int A, int B, int C, begitu ya. Ya, kemudian untuk menampilkan nilai sebuah variabel kita tetap menggunakan fungsi system, kemudian out ya, titik ya, print ln ya, print ln, ada bisa klik di sini, dan di sini kita bisa tuliskan nama variabelnya, misalkan A ya. Dengan seperti ini ketika kita jalankan maka hasilnya adalah 20. Kita bisa lihat, klik kanan, run file ya, perhatikan hasilnya adalah 20, maaf ya, hasilnya 20. Kemudian kalau kita tampilkan di sini, misalkan kita akan menampilkan C, berarti nilainya adalah kita bisa jalankan ya, ini 15 ya. Untuk gampangnya menjalankan ini ya, klik kanan run file, kan ada shift F6 ya, kita bisa jalankan dengan shift kemudian menekan tombol F6 ya, itu sama. Nah, kemudian bagaimana jika kita akan menampilkan nilai ya, kita cukup ketik nilai begitu ya, shift F6 begini, maka 10 yang muncul. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa variabel ini adalah nilai sementara. Misalkan nilai saya berubah nilainya di sini, nilai sama dengan 100 ya, kemudian di sini sudah ada nilai 10 dan di sini nilai 100, maka yang ditampilkan adalah ya 100 ya, begitu, ditampilkan adalah 100. Jadi artinya variabel ini adalah tempat menampung nilai yang sifatnya sementara dan bisa ditimpa dengan nilai yang baru ya. Selain variabel ada istilah konstanta ya. Konstanta kalau di Java kita hanya menambahkan kata kunci gini, final ya. Nah, perhatikan ketika saya tambahkan int nilai itu diawali dengan final, maka ketika saya lakukan perubahan nilai di baris ke 27 maka ada pesan errornya ya. Pesan errornya cannot assign a value to final variable nilai, artinya untuk variabel yang bernilai final itu tidak bisa diubah nilainya ya. Kita tidak boleh mengisi nilai yang baru setelah sebuah variabel itu dijadikan sebagai variabel final atau disebut dengan konstanta ya, begitu. Oke, itu ya, kita ini lagi ya. Oke, ini untuk variabel kebetulan di sini yang kita buat adalah bertipe data int ya, integer. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat nilai di sini, kita ganti nilainya adalah A plus B plus C misalkan ya, maka sudah bisa ditebak nilainya adalah ya, nilainya adalah berapa nilainya ya, nilainya adalah 40 ya. Kita jalankan shift F6 ya, nilainya adalah 40. Oke, tanda-tanda ini adalah simbol sebuah operator. Operator itu bisa digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai secara matematis ya, penjumlahan, kemudian ada pengurangan ya, misalkan seperti ini, kemudian saya kurangi ini begini ya, maka hasilnya adalah kita bisa lihat 10 ya, jadi 25 dikurang 15 ya. Kemudian apalagi ya, ada perkalian ya, kemudian ada pembagian dan seterusnya ya. Untuk pembagian kita gunakan simbolnya garis miring ya, misalkan kita akan bagi 20 itu dengan A dibagi dengan B ya, begini, ini pembagian, maka hasilnya adalah
atau bisa ditebak, kita shift F6, hasilnya adalah 4 ya, begitu. Baik, kalau perkalian misalkan A dikali dengan B, maka hasilnya adalah 6 100 ya, artinya 20 kali 5 sama dengan 100. Oke, itu untuk variabel integer, dan saya sudah menjelaskan juga tipe data. Bagaimana dengan tipe data string ya? Ya, kalau string, oke, saya tambahkan di bawah ini, di sini, membuat variabel dengan tipe data string. Kita awali dengan string, kemudian nama misalkan ya sama dengan, nah untuk string kita untuk string ketika kita ingin memberikan nilainya maka gunakan tanda kutip ya. Jadi misalkan nama Hari Aspriono dan titik koma ya. Pastikan setiap baris diakhiri dengan titik koma. Kemudian saya ingin menampilkan ya di sini sistem out ya, print ln seperti itu, dan di sini saya masukkan nama ya. Ya, kalau kita jalankan maka akan muncul nama, kemudian baru di bawahnya adalah nilainya ya, begini. Ini hasilnya ya, seperti itu ya. Jadi itu menampilkan variabel ya. Itu tipe data apa namanya, string ya, tipe data string ya, seperti itu. Kemudian ada tipe data yang namanya tipe data float ya, float ya. Sebelumnya kita coba dulu, kalau misalkan int kita isi dengan 10,5 begini, maka akan error ya, akan error. Jadi ada pesan errornya adalah incompatible types, artinya tipe data integer tidak bisa menampung data atau nilai desimal. Kalau kita ingin membuat variabel yang bisa menampung nilai desimal, maka kita buat tipe datanya adalah, nah ini kita oke ya, kita di sini ya, kita gunakan float ya. Float misalkan di sini nilai 2 sama dengan, misalkan kita akan membagi 20 bagi 15, A dibagi dengan C gitu ya, A dibagi dengan C titik koma ya, A dibagi dengan C, dan kita akan menampilkan nilainya, nilai 2 kita ganti ya, kita akan tampilkan nilai 2, shift 6 ya. Sini munculnya adalah 1 ya. Kenapa di sini bernilai 1 ya? Masalahnya adalah ketika di sini integer ya. Ketika di sini ini integer, maka ketika dijadikan float dibagi, maka nilainya tetap dianggapnya 1. Sekarang kalau kita ganti dengan double ya, kemudian kita jalankan kembali, hasilnya masih tetap 1 ya. Jadi kalau kita ingin hasil pembagiannya ini seharusnya kan 1, sekian ya, maka di sini kita ganti dengan tipe datanya double ya, tipe datanya double, dan nilainya juga harus double ya, bisa ya. Begini, sekarang kita akan lihat hasilnya ya, hasilnya adalah 1,333 dan seterusnya seperti ini ya. Jadi begitu proses bagaimana kita menentukan tipe data. Misalkan di sini float, jadi ada juga di sini bahwa incompatible karena di sininya harusnya float ya, begitu ya, harusnya float. Dan kita lihat sekarang hasilnya adalah iya, seperti ini. Oke, begitu kira-kira, dan saya rasa cukup jelas ini ya. Ini contoh membuat variabel ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Kita akan membuat sebuah
program sederhana nanti untuk apa ya, misalkan menghitung luas segitiga dan sebagainya. Namun untuk video kali ini ya inilah cara membuat variabel, dan sebenarnya ada beberapa aturan lagi tentang bagaimana membuat variabel. Di antaranya adalah dalam membuat nama variabel itu kita tidak boleh menggunakan nama ya, tidak boleh menggunakan nama yang merupakan kata kunci di Java, atau menggunakan namanya reserve word ya di Java, seperti misalkan variabelnya namanya if, itu nggak boleh, seperti for, kemudian switch misalkan ya, itu nggak boleh. Kemudian membuat nama variabel itu harus diawali dengan huruf ya, meskipun boleh menggunakan angka seperti ini, nilai 2, namun angka itu di belakang tempatnya ya, atau tidak boleh menjadi awalan. Kemudian boleh menggunakan underscore ya, underscore atau garis yang di bawah itu. Kemudian dianjurkan untuk mengawalinya dengan huruf kecil ya, diawali dengan huruf kecil. Misalkan kita akan membuat nilai akhir, misalkan begitu, berarti kita membuatnya begini, misalkan float ya, nilai akhir, nah begitu, nilai akhir begini, boleh ya. Jadi kita boleh mengkombinasikan atau dengan gaya camel case ya. Camel case itu setiap kata diawali dengan huruf besar ya, namun untuk awalan nama variabel itu diawali huruf kecil seperti ini, nilai akhir misalkan ya, begitu ya. Jadi kalau ada dua kata, baru yang awalan kata kedua diawali dengan huruf besar seperti ini, boleh ya. Itu untuk aturan penulisan nama variabel ya, dan juga saya sudah contohkan bagaimana tipe datanya. Ada tipe data float, double, dan string ya. Untuk tipe data yang lain nanti insya Allah akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.